Shalom saudara, sebagai manusia tentu kita tidak dapat memahami dengan sepenuhnya tentang hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menjelaskannya melalui berbagai perumpamaan yang menjadi peringatan bagi gerejanya di akhir zaman ini. Salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan adalah perumpamaan tentang lalang dan gandum yang tercatat dalam Matius 13 ayat 24-30. Pada VOP kali ini, kita akan membahas tentang penuaian dan pemisahan sebagai makna dari perumpamaan lalang dan gandum. Dalam perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Allah dan iblis sama-sama memiliki kepentingan dalam kehidupan manusia dan gereja. Allah berkepentingan untuk membangun kehidupan manusia dalam kebaikan dan kasih-Nya, supaya manusia mengalami kehidupan yang baik sampai kekekalan. Sedangkan iblis berusaha menghancurkan pekerjaan Allah yang baik agar manusia mengalami penghukuman di akhir zaman. Hal ini digambarkan dengan seseorang yang menabur benih gandum baik, tetapi ada musuh yang menabur benih lalang jahat di ladang yang sama. Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan mengatakan bahwa Injil dan orang percaya yang sejati akan ditanam di seluruh dunia, dan iblis juga akan menanam para pengikutnya di antara umat Tuhan untuk meniadakan kebenaran Allah sebagaimana yang tercatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Dalam bahasa asli Alkitab, kata lalang menggunakan kata zizanion yang berarti darnel atau fall sweet dalam bahasa Inggris, yaitu tanaman yang menyerupai gandum tetapi berbeda pada buahnya. Bulir gandum lalang berwarna hitam dan mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia jika dalam jumlah yang banyak. Jadi, lalang pada perumpamaan ini berarti gandum palsu. Maka dari itu, hamba-hamba tuan ladang itu baru menyadari keberadaan lalang yang jahat setelah keduanya mulai berbulir dan menghasilkan buahnya masing-masing. Hal ini menggambarkan adanya kelompok orang dalam gereja Tuhan yang terlihat seperti orang percaya, tetapi hidup dan hatinya tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Lalang sendiri mendeskripsikan orang yang awalnya percaya kepada Tuhan, tetapi kemudian menyerah dalam pencobaan dan godaan si jahat, sehingga hidup dalam kesesatan dan pemberontakan. Bahkan beberapa di antaranya menjadi orang yang menyebarkan kesesatan dan kejahatan. Tuhan Yesus memberikan peringatan dalam Matius 7 ayat 15-16a. Seperti serigala berbulu domba, ada yang beribadah dengan cara yang sama dengan orang percaya, tetapi memiliki motivasi dan tujuan yang salah. Perlu diingat bahwa yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Menghasilkan buah yang tidak baik adalah kejahatan di mata Tuhan. Keselamatan memang dijamin atas dasar karya Kristus di salib, tetapi keselamatan juga seharusnya mengubah kehidupan orang yang menerimanya dari orang berdosa menjadi hidup seperti Kristus. Kita harus menjadi ciptaan baru yang terus-menerus diperbaharui dalam Kristus. Kembali kepada perumpamaan, hamba-hamba tersebut mengusulkan kepada tuan ladang untuk mencabut gandum palsu atau lalang. Tetapi sang tuan melarangnya dengan alasan supaya tidak merusak tanaman gandum yang asli. Hal ini menjelaskan bahwa seolah-olah Tuhan membiarkan penyesatan tetap terjadi dalam gereja, bukan karena tidak tahu atau tidak peduli, tetapi semua itu memang harus terjadi. Namun, Tuhan tetap mengasihi dan melindungi umat-Nya agar semakin hari semakin dewasa dan kuat dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan menghasilkan buah kehidupan yang baik. Allah tahu isi hati semua orang sejak semula. Namun, pemisahan antara gandum dan lalang akan terjadi pada masa penuaian di akhir zaman. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia akan mengumpulkan penyesat-penyesat di dalam gerejanya untuk dicampakkan ke dalam dapur api penghukuman yang kekal. Sebaliknya, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Allah, seperti yang tercatat dalam Matius 13 ayat 41-43. Inilah yang dimaksudkan penuaian pada akhir zaman. Bukan hanya berarti pertobatan dan keselamatan bagi jiwa-jiwa, tetapi juga berarti pengumpulan orang-orang yang mengeraskan hati dan turut ambil bagian dalam kesesatan untuk dihukum. Inilah yang harus diwaspadai oleh umat-Nya. Apakah kita termasuk kelompok gandum sejati atau gandum palsu? Dalam 1 Korintus 11 ayat 28a,
Paulus menasehatkan agar setiap orang percaya harus menguji dirinya sendiri, agar tidak menjadi bagian dalam kehidupan kekristenan yang palsu. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Shalom semuanya. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Lihat kanan kiri, katakan kau sungguh luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Saya percaya kita ada anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kalabarata kalabashiki labarata kalabarata kalabarata kalabu. Kora barata kalabashiki labarata kalabarata kalabashi. Shiki la 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 barata kalabarata kalabashiki. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik. Kami naikkan ucapan syukur Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Oh Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Kau mengundang kami Tuhan untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GB Pantai Permata ya Bapa. Pertama kami bersyukur Tuhan kami punya Allah Bapa yang begitu luar biasa seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Kau menyertai kami untuk sepanjang minggu yang telah kami lalui ya Bapa. Terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera yang Kau berikan Tuhan bagi kami Tuhan. Kesehatan yang Kau berikan untuk kami Tuhan sampai saat ini itu adalah anugerah Tuhan yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Ya dalam sisa hidup kami bisa bersama-sama dengan Tuhan berkarya melakukan hal-hal yang baik Tuhan, hal-hal yang benar Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Bawa kami Tuhan untuk mengalami Tuhan hal-hal yang baik Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga Tuhan kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Dan kami percaya ada semangat yang baru Tuhan di bulan yang baru ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Kau begitu baik Tuhan membawa kami Tuhan untuk masuki Tuhan di bulan baru, di bulan April ini ya Bapa. Biarlah sepanjang Tuhan bulan ini penyertaan sempurna bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun Tuhan jemaat-Mu, pengerja-Mu yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, biarlah Tuhan buat berhasil dan beruntun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan memberikan kami hati yang setia, hati yang takut dan gentar akan Tuhan ya Bapa. Sehingga Tuhan hati kami yang setia ini Tuhan kami percaya itu berharga Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Bahwa kami masuk Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan yang pulang dari tempat ini Tuhan ada berkat yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru yang bisa kami bawa pulang Tuhan dari tempat ini. Terima kasih ya Abah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Shakara barata kalabashi kila barata kalabashi. Yes Lord Jesus. Ya Tuhan. Yes Lord Jesus. Dalam kudus hadiratmu, hampiri kata kasih karuniamu Bapa. Yesusku, hanya Kaulah
Ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kami jikalau kami berharap kepada Tuhan, jikalau kami bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, amat baik Tuhan. Kaulah sahabat kami Tuhan, Kaulah kekasih kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau Tuhan, yang kasihnya Tuhan yang tidak berkesudahan bagi kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Di sini Tuhan, inilah Tuhan kami, Tuhan para penyembah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan yang semakin besar Tuhan, dan kami semakin kecil Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kau layak Tuhan menerima penyembahan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk berdoa Tuhan dengan Engkau ya Tuhan. Pada saat kami datang ke tempat ini Tuhan, banyak Tuhan persoalan Tuhan yang kami alami Tuhan. Tapi saat ini Tuhan kami percaya Kau membawa kami Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Segala Tuhan kesusahan, beban Tuhan kami percaya Tuhan akan tanggalkan Tuhan bagi kami Tuhan. Ada sukacita, damai, sejahtera, kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Mari saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Tanda kita berserah kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak memiliki Tuhan kekuatan Tuhan apapun Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar dan kami tahu Tuhan, kami banyak Tuhan kelemahan-kelemahan Tuhan. Tapi Engkau baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau memampukan kami Tuhan. Engkau memberikan Tuhan kami karunia-karunia yang baru Tuhan. Sekalipun Tuhan kami tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Pada saat kami berseru kepada Engkau Tuhan, Engkau selalu turun tangan Tuhan bagi kami ya Bapa.
teramat bagi kami, Amin, Tuhan amin. Yesus. Kami percaya Kau telah hadir Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Bahwa kami Tuhan penuh dengan sukacita yang baru Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau bekerja Tuhan dalam hidup kami Amin. ya Bapa. Berikan Tuhan kami Tuhan selalu semangat yang baru Amin, Tuhan. amin. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya pagi hari ini kita semuanya diberkati, amin. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan, kita katakan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa akan tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Ada semangat yang baru? Amin. Bilang sama kanan kiri, engkau sungguh luar biasa pagi hari ini. Yes. Haleluya. Tuhan berikan kemenangan bagi setiap kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Katakan, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ayo katakan, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau begitu baik bagi kami Tuhan. Kau memberikan kami kesempatan untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangannya akan memberi, Tuhan kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Aba. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi semuanya. Amin Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas,
usah ku takut. Amin Tuhan. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, undang untuk siapa Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya melimpah. Saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri bersama. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, untuk maju ke depan. Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai. Kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Horanata karalabasya kararabaya ralabasya. Hinasikira rabasya kararabasya. Kami tahu Engkau adalah sumber segala sumber. Engkau selalu ingin memberkati kami. Bahkan pagi ini Engkau selalu terus ingin memberkati kami. Bapa dalam sorga, melalui firman-Mu kami diberkati. Melalui firman-Mu kami dikuatkan. Melalui firman-Mu kami diperbaharui. Melalui firman-Mu kami mendapat berkat-berkat yang baru. Bapa dalam surga, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti harta benda sorga yang baru, makna yang baru, pewahyuan yang baru untuk kami boleh bawa pulang. Kayak percaya Tuhan, firman-Mu berotoritas atas hidup kami. Biarlah firman-Mu yang menuntun setiap langkah kami untuk terus menerus menjadi saluran berkat yang hidup, diberkati, memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk diam dalam hadirat untuk benarkan isi hati. Berikan kami kefokusan, berikan kami pengertian di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurnya bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Puji Tuhan.
Tuhan Yesus baik. Amin. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang pastinya selalu baru. Karena firman Tuhan adalah baru, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Puji Tuhan. Ada hal yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Dan sebenarnya khotbah hari ini bukan itu. Tetapi pada saat saya belajar tentang khotbah yang mau saya sampaikan, tiba-tiba ada suara yang lembut yang menuntun saya kepada ayat ini. Dan rupanya ayat ini sejalan dengan VOP. VOP itu juga sejalan dengan khotbah minggu lalu tentang pembaharuan. Kantong yang baru, berkat yang baru. Dan ternyata juga tadi dibahas tentang penuaian dan pemisahan. Jadi saya baru mengerti kenapa Roh Kudus bawa saya kepada nats ini. Sehingga apa yang saya persiapkan akhirnya menjadi sebuah perenungan dan diganti dengan satu pewahyuan yang baru yang hidup. Dan saya percaya hari ini kita semua semakin diberkati. Amin. Oke. Kalau kita pergi ke suatu tempat tanpa arah yang jelas, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Dan kalau kita pergi ke satu tempat, tapi tempatnya juga kurang tepat, maka semua juga akan jadi sia-sia. Waktu terbuang, tenaga, dana, semuanya sia-sia. Tapi kalau kita ke satu tempat dengan jalan yang tepat, ke tempat yang tepat, maka momen itu akan jadi sangat berharga. Saya mendapat kata-kata ini ketika saya dalam perenungan. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara bahwa kematian setelah kehidupan itu pasti. Tetapi kehidupan setelah kehidupan itu pilihan. Kenapa begitu? Karena Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23, coba. Roma 3 ayat 23, ini Alkitab yang mengatakan. Demikianlah firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya bahwa memang semua orang di dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Karena dosa Adam. Dan bahkan di Roma 6 ayat 23a dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus hari ini ingin mengajarkan kita tentang jalan yang tepat, sehingga akhirnya kita dituntun menuju kehidupan yang sempurna. Kehidupan di dunia Tuhan mau kita berharga, tetapi akhir dari kehidupan kita Tuhan mau kita punya kehidupan yang sempurna. Karena itu kita akan belajar satu tema yang baru dari Roh Kudus, yaitu jalan yang benar. Jalan yang benar. Puji Tuhan. Kita buka ayatnya Matius 7 ayat 12. Langsung kita masuk ke firman yang hidup. Ya, tadi Matius 7 ayat 14 berbicara tentang Matius 7 ayat 15 ya, tadi di VOP ya. Saya juga nggak nyangka kita sama-sama Matius 7, cuma saya 12 sebelumnya. Demikianlah firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Sekali lagi, bahwa apa yang kamu kehendaki untuk kamu dapatkan, perbuatlah seperti yang kamu kehendaki kepada orang lain. Dan dikatakan, inilah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini menarik ya, Bapak Ibu Saudara-saudara kalian. Kenapa? Karena dasar ini dipakai banyak orang. Termasuk keyakinan di dunia ini.
banyak keyakinan di dunia ini, dan termasuk orang ateis. Orang ateis. Kenapa? Karena bagi orang-orang di luar sana, ini adalah dasar yang paling dasar dalam kehidupan. Golden rule. Golden rule itu suatu pedoman prinsip dasar yang harus dilakukan. Ya, dalam kondisi tertentu. Ini golden rule, standar kehidupan. Bahwa kalau kita mau dihormati, kita hormati orang. Kalau kita mau orang itu jujur, kita jujur sama orang. Kalau kita mau mau disayang, kita sayang sama orang itu. Memang terkadang apa yang dikatakan firman ini hasil akhirnya berbeda. Ketika kita mengampuni, dia tidak ampuni. Ketika kita mengasihi, dia tidak mengasihi. Ketika kita jujur, dia tidak jujur. Benar. Tetapi apa yang Tuhan firmankan kepada kita menyatakan bahwa janganlah kita berbuat jahat kepada orang lain. Karena ketika kita berbuat yang tidak baik atau berbuat jahat kepada orang lain, kita juga akan mengalami apa yang tidak enak buat diri kita. Ini juga bisa dijadikan konsep tabur tuai. Tetapi saya tidak bahas ke situ. Saya cuma bahas tentang kehidupan. Bahwa semua keyakinan mengajarkan kebaikan. Makanya banyak yang mengatakan semua keyakinan itu sama. Semuanya baik. Bahkan orang ateis bilang, yang terpenting saya melakukan kebaikan. Saya tidak merugikan orang lain. Saya selalu menabur kebaikan. Itu sudah lebih dari cukup. Itu sama dengan beragama. Sekalipun saya tidak percaya Tuhan. Itu orang ateis. Makanya ada beberapa pertanyaan dari orang ateis. Kalau saya melakukan kebaikan, bukankah saya sama dengan kalian? Karena dasarnya ini. Sehingga banyak orang berkata bahwa yang terpenting adalah berbuat kebaikan. Sekalipun saya tidak bergereja, saya tidak berdoa, saya tidak berkomunitas dalam kebenaran, yang penting saya berbuat baik. Karena ada tertulis kan begitu. Ya. Musuh kita gitu juga, waktu mencobai Tuhan setelah berpuasa 40 hari, dia pakai firman. Jadi firman ini bisa dijadikan satu alibi. Firman ini bisa dijadikan satu pernyataan dari Tuhan Yesus bahwa apa yang kamu perbuatlah yang baik agar itu kembali lagi kepadamu. Sekalipun itu belum tentu kembali kepada kita. Kenapa begitu? Kalau bagi saya, ketika kita menabur kebaikan dan kebaikan itu tidak kembali kepada kita, biarlah tuaian yang kita dapat berasal dari sorga. Bukan dari manusia yang kita tabur kebaikan. Dan kalaupun kita tabur kebaikan dibalas dengan kejahatan, berikan pengampunan. Ketika kita beri pengampunan artinya apa? Selebihnya adalah bagiannya Tuhan. Kita serahkan perkara ini kepada Tuhan. Jadi ini adalah golden rule daripada kehidupan, golden rule dari semua keyakinan. Bahwa semua keyakinan mengajarkan kebaikan. Jadi ini adalah template buat dasar kehidupan. Sehingga hidup kita menjadi berharga. Kenapa? Kita selalu berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Apapun yang tidak baik, ya kita tetap balas dengan kebaikan. Itu saja. Gampang? Enggak gampang. Tetapi Tuhan mau kita melakukan ini. Yang mengerti katakan amin. Tetapi pertanyaannya adalah, kita sudah tahu bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa, upah dosa adalah maut. Semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi dengan melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, pernyataan Tuhan Yesus bahwa kita harus berbuat yang baik, jangan berbuat yang jahat. Apakah itu bisa masuk surga? Karena semua keyakinan adalah sama, mengajarkan kebaikan. Tetapi pertanyaannya, ketika kita menjalankan dasar kehidupan atau golden rule daripada apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam Matius 7 ayat 12, apakah orang yang terus-menerus melakukan kebaikan bisa masuk surga? Yang bilang ya angkat tangan. Yang bilang tidak angkat tangan. Yang bingung, gak usah saya terusin.
Ya, ada yang mengatakan bisa iya, bisa tidak. Ya. Tapi Alkitab mengatakan ya, tidak, tidak. Selebihnya yang bukan dari ya dan tidak berasal dari musuh. Ya. Ini yang saya mau katakan. Apakah orang mengatakan, yang menyatakan banyak di luar sana, semuanya sama, nggak usah dibahas deh. Sama kok, sama. Semua ngajar kebaikan sama. Sekarang pertanyaan saya, untuk menjawab pola pikir di luar sana, apakah dengan melakukan banyak kebaikan menjamin kita masuk surga? Hari ini Roh Kudus akan berikan pengertian sama kita, sehingga kalau ketemu dengan yang seperti itu, kita bisa jelaskan. Dan dengan mengerti, kita juga bisa pilih jalan yang tepat untuk ke tempat yang tepat, sehingga hidup kita berharga. Yang mengerti katakan amin. Oke, saya kasih ilustrasi satu untuk menjawab jawaban ini. Tuhan Yesus sudah mau datang. Ketika datang maka akan ada pemisahan, penuaian dan pemisahan, kambing dan domba. Artinya ada pengadilan, ada satu penghakiman. Saya ilustrasikan begini. Ketika kita nggak pakai helm, ini kan lagi kerennya di medsos ya. Saya nggak mau sebut di mimbar karena direkam. Tapi kalau nggak pakai helm, apa yang terjadi ketika kita bertemu dengan penegak hukum? Bukan, jangan gitulah. Ya, ditilang. Jangan bahas medsos di sini, bahaya. Ditilang. Oke. Setelah ditilang, kita harus masuk ke pengadilan. Ya, ditilang berarti kan ada yang ditahan, entah SIM, STNK. Jadi kita harus masuk pengadilan, dan pengadilannya 2 minggu lagi, 14 hari setelah surat tilang keluar. Pertanyaan saya, sambil menunggu pengadilan itu tepat pada harinya, ya, kita datang ke sidang, lalu kita selama 14 hari itu berbuat baik. Kasih makan orang susah, gitu ya. Doain orang sakit. Terus nolong nenek-nenek nyebrang. Ya. Banyaklah perbuatan baik. Ya, termasuk keluarga lah, nolongin istri. Ya. Terus apalah itu, pokoknya yang namanya baik selama 14 hari. Sekarang pertanyaan saya, pada saat 14 hari kita berbuat baik, terus baik, dan baik, sidangnya dibatalkan nggak? SIM-nya dikembalikan nggak? Perbuatan baik yang kita lakukan tidak menjadikan SIM kita kembali. Perbuatan baik yang kita lakukan tidak membatalkan pengadilan untuk memberikan hukuman kepada yang bersalah. Begitupun Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah kita adalah Maha Adil. Dia akan menghukum orang yang harus dihukum. Dia akan memberi hadiah kepada orang yang harus diberi hadiah. Karena dia Maha Adil. Tetapi dia juga Maha Kasih. Dalam kemahaannya, dalam kealahannya, dia harus memberikan hukuman kepada orang yang bersalah. Tetapi dalam kasihnya, dalam keadilannya, dia harus menghukum orang yang bersalah. Dalam kasihnya, dia ingin membebaskan hukuman dari orang yang bersalah. Tapi dia tidak bisa merusak kemahaannya. Dia tidak bisa membatalkan kemahaannya, kealahannya. Karena dia harus adil dan dia juga penuh dengan kasih. Karena dia harus menghukum orang yang bersalah, tapi dia ingin membebaskan hukuman dari orang yang bersalah, berarti harus ada orang yang menggantikan hukuman itu. Sehingga hukuman tetap berada, terjadi, tetapi yang bersalah bebas dari hukuman untuk diselamatkan. Saya ulang lagi. Allah itu adalah Maha Adil.
Dia adil dalam segala tindakan, dia adil dalam segala perbuatan, dia adil dalam segala hal. Karena dia maha. Dia akan menghukum orang yang bersalah. Makanya tadi ada penuaian dan pemisahan. Tetapi karena kasihnya, dia sangat mengasihi manusia yang diciptakan serupa segambar dengan Allah. Dia ingin manusia bebas dari hukuman. Sekalipun manusia jatuh dalam dosa dan harus dihukum, upah dosa adalah maut. Tetapi karena kasihnya yang besar, dia mau menyelamatkan manusia. Tetapi dia tidak bisa membatalkan hukuman yang harus dia lakukan karena dalam maha adil. Dalam sifat kealahan yang disebut maha adil. Tapi dia juga maha kasih. Dia tidak bisa membatalkan sifat Allah itu. Sehingga dia perlu satu pribadi yang bisa menggantikan hukuman itu. Sehingga hukuman itu tetap terjadi, tetapi manusia itu boleh diselamatkan. Pertanyaannya, apakah bisa digantikan oleh manusia yang berdosa? Tidak bisa. Karena manusia yang berdosa untuk menggantikan manusia yang berdosa, dua-duanya dapat hukuman. Bagaimana bisa menggantikan hukuman? Yang bisa menggantikan hukuman harus manusia yang tidak berdosa. Yang tidak boleh dihukum, akhirnya menggantikan hukuman itu untuk kita. Makanya ketika kita berbuat baik, terus berbuat baik, terus berbuat baik, tanpa ada yang menggantikan hukuman kita, nggak bisa. Kenapa? Karena semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya kita perlu yang namanya Yesus. Paham ya? Jadi kalau di luar sana ngajarin kebaikan, pertanyaannya siapa yang gantiin hukuman itu? Ketika melakukan kebaikan ada reward, betul. Tapi hutang nyawa itu tidak bisa digantikan dengan reward. Ada hukuman yang mencabut kehidupan menjadi maut. Hukuman yang memberi kematian kekal selama-lamanya, mati di neraka selama-lamanya. Dan yang bisa menggantikan kita dari hukuman hanya orang yang tidak berdosa. Kalau orang yang berdosa dia juga dihukum. Lah dia dihukum masa gantiin yang dihukum? Gak bisa. Hanya yang tidak dihukum yang bisa menggantikan yang dihukum. Iya dong, kalau misalnya nih, dulu nih masih sekolah, saya masih SD. Edwin, kamu di jam belajar tidak memperhatikan ibu. Sekarang bikin 1000 tulisan. Saya harus belajar sungguh-sungguh. Bikin 1 sampai 1000. Saya harus belajar sungguh-sungguh. Saya tulis 1 sampai 1000. Terus ada yang mau bantuin saya. Sedangkan yang bantuin saya juga dihukum. Sedang nulis juga. Lah gimana yang nulis ngebantuin saya hukuman tulis? Harusnya dia free, dia bebas dari hukuman, dia baru bisa bantuin orang yang dihukum. Paham ilustrasi ini? Artinya kebaikan tidak bisa menyelamatkan kita. Karena hukumannya jelas, maut. Upah dosa adalah maut. Yang menggantikan juga adalah maut, antrian maut. Terus dia menggantikan kita? Nggak bisa. Karena itu Dr. Lukas tulis dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 bilang begini. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ini Dr. Lukas, seorang dokter. Demikianlah firman Tuhan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Makanya saya dengan iman berani berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan kita menggantikan posisi Yesus. Jangan kita menggeser, merubah prioritas. Itu yang saya bilang. Gak bisa. Gak bisa. Karena saya sudah ngerti doktrin ini. Dan Roh Kudus membuat saya lebih mengerti lagi dengan firman Tuhan hari ini. Kita semua akan diberkati. Tadi yang ayat 12, Matius 7 ayat 12, itu hanya untuk kehidupan kita berharga. Ya, Matius 7 ayat 12. Maksudnya apa? Supaya hidup kita jadi indah. Kenapa? Kita selalu berbuat baik sama orang, baik. Gak ada yang jahat. Sehingga sekalipun mereka jahat, karena kita di sini sudah
penuh dengan kebaikan, mindset kita kebaikan, kita udah ignore yang jahat-jahat, udah nggak terpola lagi. Karena kita bilang, ya sudah berkati aja, sudah ampuni saja, ya sudah biarkan saja, ya sudah doakan saja, selesai. Baik, baik, terus baik, baik. Ini hanya hidup yang berharga. Dan Tuhan katakan, itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Tetapi bukan hukum kasih karunia. Makanya Tuhan Yesus melanjutkan. Ini berbicara kepada orang Farisi yang terikat dengan hukum Taurat. Tuhan Yesus lanjutkan di ayat 13 seperti ini. Masuklah melalui pintu sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat berikutnya 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah firman Tuhan. Dari hidup berharga, Tuhan kasih jalan yang benar untuk mendapat hidup yang sempurna. Di ayat 14 ini dikatakan kehidupan di sini artinya zoe. Zoe itu bahasa aslinya, zoe itu artinya kehidupan yang kekal, kehidupan yang dimiliki Yesus yang tidak diciptakan dan tidak ditopang oleh siapapun. Sudah ada sejak sebelum semuanya ada. Zoe, kehidupan yang kekal. Kalau kita ini hidup, lahir, bayi lahir, itu namanya bios, kehidupan fisik. Manusia baru lahir namanya kehidupan fisik. Bahasa aslinya bios. Nah, waktu bios lahir, kehidupan fisik lahir, diiringi dengan kehidupan jiwa, kehidupan moral. Namanya suka, bahasa Yunaninya. Jadi ada bios, ada suka, ada zoe. Nah, yang Tuhan ngomong ini kehidupan menuju kehidupan zoe, kehidupan yang kekal. Kalau kita perhatikan di ayat 13 sama 14, ada 3 poin yang perlu kita perhatikan. Pertama, pintu, ada 2 pintu. Kedua, ada 2 jalan. Ketiga, ada 2 tujuan. Ya, saya ulang lagi. Ada 2 pintu, ada 2 jalan, ada 2 tujuan. Makanya di ayat 13 Tuhan Yesus katakan, mundur 1 ayat, masuklah. Artinya pilihan. Pilihlah, masuklah. Ini sebuah pilihan. Dan pintu yang sesak ini sebenarnya dalam bahasa asli itu pintu yang sempit. Ya. Pintu yang sempit. Jadi kalau mau mengerti pintu yang sempit. Maksudnya pintu yang sempit kepada apa? Nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Di passage di ayat 14. Di ayat 13 dikatakan, karena lebarlah pintu, luaslah jalan. Pintunya lebar, jalannya luas. Menuju kepada kebinasaan, kehancuran dalam bahasa aslinya. Kesia-siaan, kehancuran, kebinasaan, kematian. Banyak orang yang akan memilih ini. Kenapa? Karena mudah. Karena umum. Karena kebanyakan. Dan ini adalah cara-cara dunia. Mau hidup senang? Gampang. Mau menang atas saingan kita? Gampang. Gitu ya. Dulu saya gitu ya. Dulu saya waktu masuk quotation gitu ya, penawaran ke beberapa bank untuk mengalahkan saingan saya punya cara-cara dunia. Apa yang terjadi? Semua quotation dari kompetitor saya, dari pesaingan saya, itu semua dibuang tong sampah. Itu cara-cara dunia. Mau cari duit yang cepat, gampang. Berteman aja sama orang-orang yang aneh-aneh, tapi cepat dia dapat duitnya deh. Ya, ini cara-cara dunia. Jadi banyak orang yang akan melalui jalan-jalan yang diajarkan dunia, tetapi akan menuju kebinasaan. Kenapa? Dunia ini sedang menuju kehancuran. Nggak ada yang kekal di dunia ini. Ada yang kekal? Nggak ada. Semuanya pasti hancur, semua pasti binasa. Jadi cara dunia akan menuju kepada kebinasaan. Dunia ini dikuasai oleh musuh. Alkitab menulis demikian. Dunia ini sudah dipenuhi dengan orang berdosa. Alkitab juga mengatakan semua orang sudah jatuh dalam dosa.
Dan kita masih tinggal dalam dunia, artinya kita bisa melihat kebanyakan orang melakukan hal-hal yang negatif dan kita tergoda untuk ikut hal-hal yang negatif. Ya. Makanya Tuhan bilang, jangan ikuti cara dunia. Karena cara-cara dunia akan membawa kita kepada kebinasaan. Nah, bagaimana dengan ayat 14? Dalam bahasa aslinya, ini bukan sesaklah pintu dan sempitlah jalan, terbalik ya. Dalam bahasa aslinya, sempitlah pintu dan sesaklah jalan. Terbalik. Nah, kalau kita belajar bahasa aslinya, ya, itu ayat 14 mengatakan karena sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan. Nah, sekarang ini mengacu kepada siapa? Tadi kan kita diajarkan hidup untuk jadi berharga. Perbuat apa yang ingin kau dapat. Itu hidup yang berharga. Kalau kamu mau dapat orang jujur, ya kamu jujur sama orang. Ya. Kalau kamu mau dikasih orang, ya kamu kasih orang. Kalau kamu mau disayang, ya kamu sayang sama orang itu. Gitu ya. Itu konsep kehidupan, hidup berharga. Tapi sekarang saya mau bicara tentang hidup yang sempurna. Karena Zoe itu adalah hidup yang sempurna. Tidak ada kegagalan, tidak ada kematian, tidak ada kenegatifan di dalam hidup itu. Semuanya positif. Karena sudah menjadi tubuh kemuliaan. Bagaimana caranya? Dikatakan, sempitlah pintu, sesaklah jalan. Pintu berbicara tentang pribadi yang namanya Yesus. Coba Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10 ayat 9 dikatakan begini. Arti Matius 7:14. Alkitab diterjemahkan oleh Alkitab. Demikianlah firman Tuhan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Perhatikan di sini. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Kondisi pertama. Tadi Zoe berbicara kehidupan, dia yang menyelamatkan, dia yang gantikan hukuman buat kita. Hukum dari Allah gak bisa dibatalkan, tapi dia dihukum karena kita. Dia mati disalib karena kita. Dia akan selamat. Dan yang kedua, ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Ini tentang hidup berharga ketika kita masih hidup di dunia. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka kita memiliki hidup berharga dan dituntun Tuhan menuju hidup yang sempurna. Merasakan sorga sebelum kita ke sorga. Ini ayatnya. Kalau mau tahu kenapa kita bisa belajar, apakah benar ikut Tuhan itu gak enak? Ikut Tuhan diproses, benar. Tapi ingat, ketika kita diproses sejalan dengan Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan siapkan juga pasti kita terima. Gak ada ikut Tuhan tuh sengsara terus. Enggak, sengsara itu karena kita diproses dari daging kita. Untuk apa? Ini hidup sempurna. Ya, gitu. Ya. Untuk hidup yang sempurna. Jadi, pintu berbicara tentang Yesus. Bahwa tadi yang tadi hidup berharga, memperbuat sesuatu untuk orang lain supaya kita dapatkan seperti itu hanya sebatas hidup berharga. Tetapi untuk hidup sempurna, masuklah melalui pintu yang sempit itu, yaitu Yesus yang adalah pintu. Itu yang pertama. Yang kedua, arti pintu yang sempit adalah ketika kita ke Singapura. Saya rasa di sini rata-rata orang Batam kalau ke Singapura bukan sesuatu yang heboh lah ya, karena tinggal nyebrang aja ya. Kalau kita ke Singapura, sebelum kita mau masuk naik ke MRT, kita lewati apa namanya? Gate. Ya, gate. Lewat gate gerbang yang otomatis gitu ya. Lalu kita tap pakai kartu, MRT card namanya. Ya. Saya mau tanya, itu masuknya bisa 2 orang nggak? Nggak bisa. Kecuali yang besar ya. Yang besar itu diperuntukkan untuk yang bawa kereta bayi. Tapi saya kira semua orang di Singapura tertib. Begitu masuk mereka satu persatu. Ya. Sama seperti pintu yang sempit ini. Pintu yang sesak kata Tuhan. Keselamatan itu tidak bisa ramai-ramai Bapak Ibu. Keselamatan itu satu persatu, pribadi lepas pribadi. Jadi kalau mau tahu mana ayat yang menyatakan keselamatan itu pribadi lepas pribadi, ini ayatnya. Masuklah pintu yang sempit.
Pintu itu Yesus. Kenapa dikatakan sempit? Kenapa jalannya sesak? Karena jalan menuju Yesus itu tidak mudah. Jalan mengikuti Yesus tidak mudah. Yesus dianiaya, Yesus dibenci oleh dunia, Yesus disalibkan oleh dunia. Jadi kalau kita mau ikut Yesus, kita juga harus pikul salib bersama-sama Yesus. Bukan kita yang menggantikan Yesus disalib, tapi kita harus menyalibkan manusia lama kita dan pikul salib bersama Yesus karena kita sudah menjadi manusia baru. Dan itu jalannya sesak. Jalannya sesak, jalannya kompres dalam bahasa Inggris. Penuh dengan goncangan. Penuh dengan tribulasi. Kenapa? Karena daging kita dikikis. Daging kita dibuang, yang kotor-kotor tuh dagingnya dibuang. Supaya kita hidup mengikuti roh, mengikuti kehendak sorga. Kenapa? Ketika kita mengikuti roh, kehendak sorga, firman Tuhan yang adalah Tuhan, maka Tuhan akan berotoritas dalam hidup kita. Sorga bersepakat dengan kita. Ketika kita menghadirkan sorga di kehidupan kita, itu caranya. Jangan jalan dengan rencana kita, jalan dengan rencana sorga. Makanya sorga bersepakat, sorga hadir. Dimanapun kita berada, sorga hadir. Mau tahu sorga hadir kayak apa? Satu malaikat saja bisa menghancurkan Sodom dan Gomora. Bayangkan kalau sorga hadir. Gak mudah ikut Tuhan. Gak mudah mengucap syukur dalam keadaan yang tidak bisa bersyukur. Gak mudah. Tapi kata Tuhan, kalau ikut Tuhan, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Kemarin saya benerin motor, tiba-tiba dalam keadaan bor yang nyala, bornya patah, nusuk tangan saya. Pak, Bapak gak ada doa tuh kerja. Siapa bilang? Saat teduh saya ada doa, Tuhan, rencana saya hari ini mau benerin motor. Tuhan berkati ya, agar berhasil dan beruntung. Tapi kok tiba-tiba mata bornya meleset, nusuk tangan saya. Itu hari Jumat kejadiannya. Terus saya marah sama Tuhan. Tuhan kok gitu amat? Saya sudah doa kok gak dengerin saya. Sampai darahnya keluar, ketancap masalah boleh tancap. Enggak, saya cuma bilang terima kasih Tuhan. Pasti ada yang terbaik yang kau inginkan dari saya. Saya percaya Tuhan tahu bahwa hari malamnya itu saya capek. Tuhan sebenarnya gak izinkan saya untuk kerja. Cuma saya orangnya gak bisa diem, saya maunya kerja. Di konsep kepala saya berpikir apa? Hidup saya harus berbuah, hidup saya harus berkarya. Ketika saya pulang, karya saya banyak. Saya berbeda sama yang lain. Saya terus di sini berpikir apa? Berkarya, memberkati. Karena saya tahu, sekalipun saya memberkati dan saya tidak diberkati, tapi Tuhan Yesus akan berkati saya. Itu yang harus kita mengerti, konsep dalam berbuat baik, berbuat sesuatu kepada orang. Gak usah kita pikirin dia balas budi atau enggak. Tapi saya percaya Tuhan saya gak pernah berutang. Karena saya lakukan untuk Tuhan. Saya lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Gitu. Jadi, kembali lagi ke sini, jangan sampai kita lupa bahwa keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Satu orang diselamatkan, sisi rumah diselamatkan. Itu artinya ketika kita sudah diselamatkan, kita jadi saksi. Sehingga cahaya Kristus menerangi anggota keluarga yang lain. Sehingga karakter Kristus terpancar, terlihat di hadapan orang lain. Kok bisa gitu Pak? Iya dong. Manusia melihat dengan mata. Beda sama Tuhan. Manusia melihat dengan mata. Jadi kita harus praktekkan yang diajarkan Tuhan. Sehingga satu orang diselamatkan, si rumah diselamatkan. Tapi tetap keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus mengatakan, masuklah melalui pintu yang sempit, jalan yang sesak. Saya nggak tahu kenapa terjemahannya terbalik. Tapi kalau lihat bahasa asli, silakan lihat bahasa asli, nanti dipelajari. Bahwa masuklah pintu yang sempit, jalan yang sesak. Di situ jalan yang penuh dengan, dalam bahasa aslinya ya, sesak itu artinya banyak goncangan, banyak tribulasi, ya, terus tidak mudah dilalui. Memang ikut Yesus gak gampang. Hidup juga gak gampang kok. Siapa yang bilang hidup gampang? Tanpa Yesus juga gak gampang kok. Ya, kecuali cara instan. Apa cara instan? Ya, pergilah ke tempat-tempat yang aneh-aneh itu. Ya, saya gak mau sebut deh tuh. Kata Tuhan jangan disebut ya. Ya, pergilah ke tempat yang aneh-aneh. Banyak kan yang minta penglaris, ya kan?
minta penglaris, minta apa, matanya diolesin minyak. Susah. Jadi kalau jualan ngeliat minyak, ngeliat mata kita, pembelinya gitu datang ngeliat mau beli sama kita tinggal gini doang. Wah, langsung. Beli makanan goceng jadi goban. Ya kan? Goban jadi gope. Wah. Kasih penglaris dulu katanya. Ada yang begitu. Ya. Yang kerja main band, ya kan, di pub mana gitu supaya laris, dia pasang itu tusuk sate di jari-jarinya. Jadi begitu main katanya, begitu dia petik, teng, wah, yang denger langsung brrrr, katanya, wah hebat katanya dia nih, ada urapan. Itu cara-cara dunia. Tapi cara Tuhan satu, ikuti Tuhan, kasihi Tuhan. Ya. Jadi masuk melalui pintu yang sempit, jalan yang sesak, itu berbicara tentang ikuti Tuhan, dan juga berbicara tentang keselamatan adalah pribadi lepas pribadi. Pintu yang sempit, gak bisa 2 orang, gak bisa 3 orang, 1 orang. Jadi semua orang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Makanya Roh Kudus mau mengajarkan kita mengerti hal ini untuk kita boleh memilih. Dia tidak memaksa. Untuk memilih. Hidup berharga, kemudian ikut Tuhan, kasihi Tuhan, hidup sempurna. Ini yang Tuhan mau sampaikan. Yohanes 14 ayat 6 berkata begini. Yohanes 14 ayat 6. Ini penjabaran dari ayat yang Tuhan Yesus sampaikan oleh Yohanes 14 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sang pemilik sorga, Bapa di sorga, diperdamaikan dengan kita melalui karya salibnya Yesus. Dia adalah jalan yang benar, jalan dan kebenaran menuju yang hidup, jalan kebenaran dan hidup. Yohanes menjabarkan ini ketika Yohanes mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Makanya dikatakan dialah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau lakukan kebaikan, tidak akan bisa masuk surga. Itu hanya membuat hidup kita berharga. Tapi untuk bisa masuk surga, hidup kita sempurna, ikutlah Yesus. Kasihi Dia. Maka percayalah, kita semua memiliki hidup yang berharga di dunia, dan bahkan akan mencapai hidup yang sempurna. Yang mengerti katakan amin. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Dulu waktu saya kembali kepada Tuhan karena saya pernah murtad, saya cuma sendirian. Keluarga pada saat itu Buddha. Saya sebelumnya Buddha semi Konghucu. Kenapa semi? Kadang kalau ada acara-acara, bukan Say You Say Me ya, lagu Lionel Richie ya. Say You Say Me, bukan. Ya. Semi itu setengah. Setengah Konghucu, setengah Buddha, karena saya lebih banyak ke Konghucunya dibanding ke Buddha. Tapi karena ketidakmengertian, jadi saya ikut orang tua saya yang dulu, nenek saya gitu, ke Konghucu, tapi sebenarnya saya masih ikut Buddha. Kemudian saya dipanggil kembali kepada Tuhan, dan saya kembali bertobat. Lalu saya mengalami baptis selam. Sebelumnya saya baptis percik. Jadi saya dibaptis 2 kali. Dan setelah saya kenal Tuhan, saya benar sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saya baca Alkitab, saya mengerti tentang firman Tuhan, dan saya minta dibaptis. Baptis selam. Setelah dibaptis, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya gak mau cuma selamat sendirian. Saya mau minta keluarga saya juga diselamatkan. Lalu Tuhan jawab dengan anak-anak saya. Waktu itu Hoki dan Dewi ikut saya Kristen, tinggal terakhir istri saya. Dia mungkin mengalami satu ketidakpercayaan. Apakah saya sudah berubah atau belum? Tapi Tuhan Yesus baik. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Dia
dia bisa membawa istri saya untuk ikut bersama-sama saya. Bahkan ketika melalui proses Tuhan, jalan yang sesak, pintu yang sempit, puji Tuhan hari ini kami satu keluarga sudah boleh melayani Tuhan dengan sukacita, dan itu harta terbaik, hidup yang berharga. Dan kami percaya ketika kami ikut Yesus, nantinya kami semua akan hidup sempurna. Dan itu semua akan terjadi buat keluarga-keluarga di GBI Pantai Permata dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan-Mu? Hanya Yesus pertolonganku. Tolong dari awal katakan, kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Katakan lebih sungguh-sungguh, Engkaulah sumber kekuatanku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Hari ini Roh Kudus mengajarkan kita untuk memiliki hidup yang berharga dan bahkan berjalan bersama Tuhan untuk menuju hidup yang sempurna. Tuhan mau kita diselamatkan. Tuhan mau kita terbebas dari hukum dengan pertobatan yang sejati. Tuhan serahkan anaknya yang tidak berdosa, yang tidak bersalah untuk dihukum gantikan kita. Sekalipun dia tidak berdosa, dia relakan dirinya untuk memberikan dirinya dihukum supaya kita terbebas dari hukuman. Itu karena kasih Yesus yang begitu luar biasa. Keadilan Tuhan tidak bisa batal, hukuman Tuhan tidak bisa batal, tetapi kasih Yesus diberikan kepada kita supaya kita semua diselamatkan. Oleh sebab itu, hari ini Roh Kudus mengatakan, kebaikan tidak bisa menyelamatkan, tapi hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Melalui jalan yang sesak, pintu yang sempit, di mana Yesus ada satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Pilihlah Yesus, pilihlah Yesus. Maka hidup kita bukan hanya berharga, tetapi hidup kita juga sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sudah mengerti, kita sudah memahami, apapun kebaikan yang kita lakukan tidak bisa menyelamatkan kita, tapi adalah perlu kita berbuat baik. Karena dengan berbuat baik kita menyatakan kasih Yesus. Tapi jangan lupa, untuk selamat kita harus ada di dalam kasih Yesus. Engkaulah sumber Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku.
tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah menara Tuhan. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah menara. Kau menara dan perisai di hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita bersyukur buat kemurahan Tuhan, buat kabar baik, buat Injil yang Kau nyatakan hari ini buat kami. Kami mengerti bahwa apa yang kami perbuat kepada orang lain itu yang akan kami dapatkan. Itu menjadikan hidup kami berharga. Ajarkan kami untuk terus berbuat baik. Ajarkan kami untuk terus berbuah dalam hidup kami, sehingga banyak orang diberkati. Semua karena Engkau sudah mengasihi kami, dan kami harus membagikan kasih itu kepada banyak orang, sehingga orang boleh melihat kasih Yesus dalam hidup kami, dan hidup kami menjadi hidup yang berharga. Roh Kudus, mampukan kami untuk menemukan jalan, sepakat berjalan dengan jalan yang mungkin tidak mudah dilalui, tetapi kami percaya satu hal: ketika kami berjalan di jalan yang sesak, di pintu yang sempit, kami berjalan di dalam Yesus. Hanya bisa melalui Yesus, karena Yesus adalah pintu. Yesus adalah satu-satu jalan dan kebenaran dan hidup. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap setia, untuk sekali Yesus tetap Yesus, sehingga hidup kami di dunia ini bukan hanya berharga, tetapi pada akhirnya kami mendapatkan hidup yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Materaikan firman, materaikan firman. Biarlah kami mendapat hikmat dan pengertian sorga untuk tidak hanya berbuat baik, tetapi juga tetap ikut Yesus dan mengasihi Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya hidup jemaat dan pengerjamu bukan hanya berharga di dunia ini, tapi juga nantinya mereka akan mendapatkan hidup yang sempurna di sorga selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat firman-Mu. Materaikan Tuhan, materaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk orang percaya dan anak-anak yang berusia 12 tahun. Mari kita persiapkan perjamuan kudus kita. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan diingatkan oleh ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus untuk memberkati kita melalui kematiannya. Dia menebus dosa kita dan melayakkan kita di hadapan Bapa. Kematiannya mendamaikan kita untuk kita boleh berhadapan dengan Bapa di sorga. Tetapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita harus koreksi diri kita. Karena Tuhan Yesus mau kita masuk perjamuan kudus dengan cara yang benar. Karena ada yang tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau ada yang Roh Kudus ingatkan tentang hati yang belum beres, hati yang kecewa, hati yang marah, hati yang sedih, hati yang terluka, minta ampun sama Tuhan. Biarlah hati kita betul-betul bersih di hadapan Tuhan, sehingga kita menerima berkat yang terbaik. Kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Yesus, ampuni kami Tuhan, dosa dan pelanggaran kami, ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan, kami mohon ampun kepadamu. Dengarkanlah doa jemaat dan pengerjamu di tempat ini. Ampunilah
Ampunilah mereka Bapa. Biarlah mereka boleh menyambut perjamuan kudus dengan layak dan benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, yang telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah cawan yang kita minum adalah persekutuan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ada yang diam, mari kita mengucap syukur. Kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau yang gantikan kami, Engkau yang selamatkan. Terima kasih Yesus. Ya Allah Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Yang sakit sembuh, yang letih lesu kuat, yang butuh jalan keluar dapat jalan keluar, yang terikat terbebas, yang jatuh dalam dosa bertobat, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat kebaikan. Mari jemaat Tuhan, kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, bahkan berkat kesehatan dan berkat Abraham, Ishak dan Israel, serta kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus sendiri akan menjemput kita di awan-awan yang permai sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi kita setiap orang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.